Baik, selamat pagi semuanya. Hari ini Bu Fitri mau mempraktekkan skill laboratorium mengenai pemberian obat suppositoria. Apa itu pemberian obat suppositoria? Pemberian obat suppositoria merupakan pemberian obat yang diberikan melalui anus. Ya, jadi perlu dipahami dulu tujuannya untuk apa. Kita lihat sesuai dengan skenario atau kasusnya. Nah, di sini yang perlu kita persiapkan sebelum ke pasien adalah alat. Apa aja alatnya? Kita lihat. Sini ada sarung tangan, ya cukup satu pasang saja. Kemudian ada boslap nanti untuk membersihkan kalau misalnya pasiennya langsung BAB. Kemudian di sini ada perlak pengalas. Kemudian ada bengkok, tisu. Kemudian yang terpenting adalah obat suppositorianya. Nah, ini contohnya obat suppositorianya. Nah, ini fungsinya untuk melunakkan feses atau membantu pasien supaya BAB-nya lancar. Kemudian ada jeli atau pelumas untuk membantu melumasi pada obat suppositorianya. Tetapi ini jika perlu. Jadi kalau obat suppositorianya itu terlalu keras, jadi bisa diberikan pelumas. Kalau misalnya tidak juga tidak apa-apa. Biasanya suppositoria itu sudah otomatis dia licin atau ada pelumasnya. Nah, kemudian selanjutnya ada kom. Ini fungsinya untuk berisi air ya. Jadi nanti untuk membantu membersihkan atau cebok pasien. Kemudian ada pispot ya. Jadi tadi waslap, pispot, kemudian kom. Ini adalah fungsinya jika pasien langsung mau meminta untuk BAB. Kemudian ada handuk dan yang terakhir adalah selimut mandi ya. Jadi untuk mengganti selimut yang ada di pasien supaya tidak kotor. Baik, itu adalah alat yang perlu dipersiapkan sebelum ke pasien. Nah, ketika kita sudah pasien, yang pertama kita lakukan adalah fase orientasi. Fase orientasi, baik, kita akan mulai memasuki di fase orientasi. Selamat pagi Bapak, perkenalkan saya Suster Fitri yang pada pagi hari ini dinas di ruang mawar dari jam 7 pagi sampai jam 2 siang. Saya cek gelangnya terlebih dahulu ya Pak. Betul dengan Bapak Budi Suharsono ya Pak, usianya 54 tahun. Baik, tujuan saya kesini adalah mau memberikan obat suppositoria Bapak. Jadi tujuannya untuk melancarkan BAB Bapak, karena saya ketahui Bapak sudah 5 hari ini belum bisa BAB. Langkahnya nanti Bapak saya bantu untuk miring, ya. Kemudian saya akan memasukkan obat melalui anus. Begitu Bapak, apakah bisa kita mulai sekarang? Baik, saya izin untuk menutup tirai dan cuci tangan terlebih dahulu ya Pak. Kita tutup tirai ya, jangan lupa privasi, kemudian cuci tangan dengan 6 langkah. Baik, setelah itu kita memasuki ke fase kerja. Baik Bapak, saya mulai ya Pak ya. Saya posisikan Sims. Sims itu adalah posisi miring, jadi membelakangi perawat. Kita ganti dulu selimutnya. Permisi ya Pak. Kita siapkan pispot bawah. Kemudian kita ganti selimut pasien dengan selimut mandi. Permisi ya Pak, saya posisikan miring ke sana ya Pak. Ingat dalam pemberian posisi Sims, teknik yang pertama, pasien telentang lurus, kemudian kaki kanan pasien kita tekuk, ya, kaki kanan, kemudian baru kita dorong, ya, bersama-sama. Permisi ya Pak. Perhatikan ya tempat tidur pasien yang berada di depan pasien ini atau yang jauh dari kita harus tertutup ren-rennya. Jadi untuk keamanan pasien supaya tidak jatuh.
Nah, posisinya seperti ini. Permisi ya Pak. Nah, kemudian kita tutup dulu ya. Kemudian kita kenakan sarung tangan. Sarung tangannya bersih ya, prinsipnya bersih. Kemudian kita letakkan bengkok di dekat kita. Ingat, jangan sekali-kali meletakkan bengkok di meja pasien, tapi di tempat kami kita. Kita siapkan obatnya. Ini tadi ya, obat suppositorianya. Kita potong ujungnya. Nah, ini adalah obat suppositorianya. Jika sudah dibuka, bentuknya seperti ini, seperti peluru ya. Kemudian kita letakkan dulu di bak instrumen. Kita siapkan tisunya ya. Siapkan tisunya. Kemudian jangan lupa kita pasang perlak dan pengalasnya dulu. Ini sih ya Pak, saya pasang perlak pengalasnya terlebih dahulu ya, di bawah Pak, tepat di bawah pantat pasien ya. Kemudian permisi ya Pak, saya buka celananya, buka sedikit, tidak perlu dibuka sampai bawah, asalkan tidak mengenai obatnya tadi ya. Nah, pastikan posisinya seperti ini, kita pegang, kemudian kita ambil obatnya ya. Boleh kita olesi dengan tadi ya, pelumas atau jelly seperti ini. Nah, seperti ini ya, kita olesi jelly. Kemudian pasiennya suruh tarik nafas panjang. Ya, baik. Jadi kita mau masukkan obat suppositorianya ya. Ini tadi obatnya yang sudah diberikan pelumas. Kemudian ini posisi pasiennya. Jadi saya dekatkan posisinya. Jadi ini posisi SIMS tadi. Ini anusnya. Pasiennya disuruh untuk tarik nafas panjang. Bapak tarik nafas panjang ya Pak. Saya masukkan obatnya. Cara memegangnya seperti ini. Ya, jadi menggunakan 3 jari kita. Tarik nafas panjang Pak. Kita dorong menggunakan jari telunjuk ya. Nah, sudah masuk, kemudian kita dorong menggunakan jari telunjuk seperti ini. Kemudian kita tarik jarinya ya, begini. Nah, pasiennya ya. Jadi ini saya akan mulai memasukkan obat suppositorianya yang sudah diberikan pelumas. Pastikan posisi pasien tetap SIMS ya. Kemudian ini adalah anusnya ya, terlihat ya. Sebelum kita masukkan, kita buka dulu. Nah, ini pura-pura yang dibuka dulu ya, pantatnya itu. Kemudian dibuka sampai anus terlihat. Kemudian kita masukkan, kita dorong kurang lebih 10 cm untuk dewasa dan 5 cm untuk anak-anak. Kita dorong menggunakan jari telunjuk ya. Tarik nafas panjang Pak ya. Kalau sudah langsung kita tarik. Nah, seperti itu ya, sudah. Kemudian kalau sudah, pasiennya tetap dalam posisi SIMS ya selama kurang lebih 5 menit.
Kalau sudah, kita langsung lepas sarung tangan, kita buang di bengkok ya. Kemudian kita betulkan celananya. Pak, saya sudah selesai memberikan obat suppositoria melalui anus. Saya rapikan terlebih dahulu ya Pak. Sudah, kita rapikan. Kemudian jangan lupa tadi tisunya ini ya, untuk membersihkan area anus ya, kalau misalnya kotor. Kemudian Bapak, saya sudah selesai untuk memberikan obat suppositoria atau obat melalui anus untuk memperlancar BAB Bapak. Bagaimana Pak? Apakah ada keluhan? Oh iya, memang nanti setelah ini Bapak akan merasakan perut akan terasa lebih mules ya Pak. Mules karena rasanya ingin BAB, seperti itu Pak. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, saya permisi dulu ke ruang nurse station. Apabila nanti Bapak butuh sesuatu, silakan bisa menghubungi perawat yang ada di ruangan. Selamat pagi Bapak, terima kasih. Buka tirai, kemudian jangan lupa cuci tangan dengan 6 langkah. Dan setelah ini jangan lupa dokumentasi. Apa tadi yang sudah dievaluasi? Ada data subjektif dan data objektif. Kalau misalnya pasiennya langsung ingin merasakan BAB, bisa kita lihat data objektifnya, bagaimana dari karakteristik BAB-nya. Nah, data subjektifnya apa? Tadi sudah disampaikan bahwa pasiennya kan merasakan mules ya, jadi ingin buang air besar. Jadi tadi pispot, kemudian kom dan handuk bisa kita gunakan kembali untuk membantu pasien BAB di atas tempat tidur. Begitu, semoga bermanfaat. Selamat pagi.